dengan sorak-sorai kami bersuka cita di hari Natal ini. Karena kami tahu dari sorga Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu-lulkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah Natal siang hari ini, bukan sekedar ibadah Natal rutin biasa yang kami hadiri setiap tahun, tapi sore ini sore berkat. Sore ini sore mujizat. Sore ini sore lawatan Allah. Sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Izinkan saya sebagai gembala jemaat mewakili seluruh tim pastoral, staf gereja, majelis gereja, penatua dan diaken mengucapkan selamat Natal bagi jemaat sekalian. Dan saya percaya damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal turun atas kita sekalian. Amin. Dan puji Tuhan, saya bersama istri dan 3 orang anak juga mengucapkan selamat Natal buat setiap saudara. Dan istri saya juga sudah kembali dari tanah perjanjian. Dan puji Tuhan, dokter sudah menyatakan sembuh total oleh kuasa Tuhan Yesus. Karena harusnya semua treatment selesai di bulan Maret, saudara-saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dapat hadiah Natal. Tepat tanggal 22 Desember, 3 jam sebelum berangkat ke airport untuk pulang, sudah dinyatakan sembuh. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Dan saya percaya banyak hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Dan jangan lupa kalau sudah pulang nanti, saya selesai tulis buku berjudul 33 Kebenaran tentang Visi, yang merupakan bagian khotbah yang sudah saudara terima. Dan saya percaya betul, visi mengarahkan seseorang pada destiny yang luar biasa. Ada banyak orang Kristen cinta Yesus, tapi kemudian putus asa sendiri. Kenapa? Karena dia bingung. Saya cinta Yesus, tapi kok saya kena virus GGD, gitu-gitu doang, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak memiliki visi. Karena saya percaya kalau kita punya visi, kita terdorong untuk melakukan yang terbaik. 2016 saya mau pastikan setiap saudara harus punya visi. Amin. Sehingga tantangan boleh sebesar apapun, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang penantian. Sama-sama bilang sama saya penantian. Hebat juga ini. Saya pergi, gereja diacak-acak. Tapi jadi indah. Atas hitam, panggung jadi panjang. Cuman mimbar nih yang saya bingung. Ini sebetulnya waktu diukur, pakai ukuran saya atau Dautonin? Kelihatan pas-pas.
buat ukuran. Setengah jengkal kiri, setengah jengkal kanan. Karena saya setiap ketemu orang bilang, ih Pak Gilbert tambah gemuk. Saya bingung apa nggak ada salam lain apa kalau ketemu saya. Padahal jarum timbangan sama tuh. Makanya sekarang ukuran saya mimbar. Nanti minggu depan kita lihat, masih nggak setengah. Saya percaya, salah satu yang menyebalkan dalam hidup ini kalau kita harus menanti. Halo. Sekedar info buat saudara, ini bukan VR, ini live saudara-saudara. Nggak, kelihatannya lu udah pada trauma deh. Kelihatan dari muka. Saya ngomong apa saudara gini. Ini muka VR saudara-saudara. Bayangin Natal ini kita diberkati dengan pujian dari Alex dan Novita Dewi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Mereka udah dikaruniai seorang anak. Tahun ini mungkin tahun depan satu lagi. Biasa Batak anak harus banyak saudara-saudara. Dan luar biasa kita dapat berkat puji-pujian yang membangun iman kekuatan kita semua. Amin. Jadi saya kasih tahu ini bukan ya, live. Hello. Oke. Salah satu yang paling menyebalkan dalam hidup ini adalah apa? Penantian. Bu. Suami ibu biasanya setiap sore pulang jam 5 sore. Tiba-tiba hari ini atau malam ini, di satu malam begitu, jam 9 malam belum pulang. Ibu telepon. Tiba-tiba jawaban dari ujung sana, nomor telepon yang Anda tuju, acuh. Ibu telepon ke kantor. Halo. Bisa bicara sama suami saya? Wah, Bapak udah pulang Bu dari jam 4 sore. Kemana ya? Ya biasa Bu katanya pulang. Lalu telepon teman dekatnya. Lo sama laki gua enggak? Sampai jam 4 tadi. Laki lu jalan sama cewek-cewek pada pulang. Bu, kira-kira ibu bisa tenang nggak? Oh udah ntar gue tunggu aja dia pulang, bisa nggak? Saya sih tenang pendeta, saya harap memang dia nggak pulang. Supaya saya ada alasan untuk ganti yang baru. Kayaknya lu menghadapi laki sama seperti Ahok menghadapi Metro Mini. Waktu Garuda mogok, pemerintah panik. Waktu Metro Mini mogok semua berdoa, mudah-mudahan dia mogok selama-lamanya. Bu, jujur Bu, saya nanya kepada istri yang masih sayang sama suami. Kira-kira ibu bisa nenang nunggu nggak Bu? Enggak. Semua telepon yang kau kenal kau teleponin. Mamanya lu teleponin, Mak. Dia teman mama enggak? Enggak. Telepon enggak? Enggak. Telepon lagi. Karena dalam masa penantian sebetulnya bukan penantian yang berat. Dalam masa penantian ada dua hal yang paling berat. Satu apa? Pikiran. Karena pikiran bisa get wild. Pikiran bisa menjadi apa? Liar. Jangan-jangan laki gue udah ikut-ikutan itu kali ya, booking NM. Sampai ada yang bilang sama saya gini, pendeta, orang sekarang gila ya. Masa jual diri sampai 45 juta? Saya pendeta, suami saya bawa pulang 700.000, saya tetap masakin buat dia.
Sambil nyanyi lagi. Naso nang dohita nadua. Aduh pendeta, suami saya kalau kasih saya 45 juta, saya gendong dari kantor sampai rumah pendeta. Orang kalau menanti persoalan utama ada di dalam apa? Pikiran. Pikiran mulai get wild. Mana suami saya baru belajar naik motor lagi udah seminggu ini pendeta. Gimana ya kok tiba-tiba dia tergeletak di bawah Transjakarta? Yang kedua, yang paling berbahaya dalam masa penantian adalah apa? Bacot orang. Bilang sama sebelah sudah bacot lu tuh. Karena dalam masa penantian yang kadang-kadang paling berat buat kita, kitanya sih sabar gitu. Tapi ada yang bilang, kalau gue jadi lu sih gue gak bisa tuh sabar-sabar aja. Kita tuh diinjak-injak, dipermainkan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sok tahu, sok jago, dan sok pintar. Sehingga kalau mesti menanti-nantikan Tuhan menjadi berat. Saya percaya Natal bicara tentang Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan VRE. Bilang kayak amin, kayak apa kayak. Natal adalah cerita tentang setiap orang yang berharap kepada Tuhan siap menanti-nantikan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Maria adalah pribadi yang menantikan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Bayangkan dia mendapat perintah malaikat. Kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Berarti 9 bulan adalah masa menanti yang sangat berat buat dia. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa 9 bulan adalah masa menanti yang sangat berat? Maka jawaban saya adalah, karena dia mengandung secara tidak biasa. Jadi saya bayangkan dalam pikiran saya, Maria mulai sharing sama teman-temannya. Dan kalau perempuan sudah sharing, beda sama laki-laki. Laki-laki main tenis bersama selama 12 tahun. Seminggu 3 kali. Hari Senin, Rabu, Jumat. Berapa lama? Berapa lama? 12 tahun. Berapa lama? Seminggu ketemu berapa? Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Main tenis berapa lama? 12 tahun. Setelah 12 tahun, istrinya tanya, teman main tenis lu itu, bininya siapa sih? Ini, mana gue tahu? Masa bini orang gue tanya-tanyain? Oh, punya anak? Ada. Berapa anaknya? Tahu gue 2 apa 3. Sekolah di mana? Mana gue tahu? Dia tinggal di mana sih? Di Tanjung Duren. Di mananya Tanjung Duren? Emang gue satpam. Itu laki-laki 12 tahun, seminggu 3 kali main tenis bersama dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu datang ke pesta ulang tahun temennya. Dari jam 6 sampai jam 9 malam. Dijemput sama suaminya jam 9. Suaminya tanya, tadi kamu di pesta ulang tahun sendirian? Enggak. Kebetulan ada yang nemenin, baru kenal sih. Namanya Cynthia, suaminya namanya Brotoseno. Kerja di Departemen Keuangan.
gajinya 17 juta, take home pay-nya 29,378 ribu. Anaknya 3, 2 ada di Cina, 1 udah kerja di Jepang. Dia tinggalnya di Kelapa Gading, Gading Nias Timur Barat 1, nomor 17, RT 6 RW 2. Ketua RT-nya namanya Lim Xiong Pao. Mertuanya baru mati bulan lalu. Wanita kalau sharing, astaga, 1,5 jam, panjang usus suaminya berapa dia tahu. Jangan ketawa Bu, sadar. Nah jadi saya bisa bayangkan, Maria sharing nih. Gimana ya? Nanti kira-kira yang lahir seperti manusia biasa atau gimana? Temennya mulai bilang, kan itu firman menjadi manusia. Jangan-jangan nanti waktu lahir Alkitab tapi ada kakinya. Wanita kalau udah mulai sharing, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang bisa terjadi loh. Saya bisa bayangkan sebagian lagi akan kasih pandangan sama Maria. Jangan-jangan waktu lahir terang-terang loh. Jadi saya bisa bayangkan Natal adalah peristiwa penantian yang sangat mencemaskan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan yang kita belajar dalam Alkitab, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Karena Maria punya pernyataan yang luar biasa. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti masa penantian bisa membuat kita jatuh. Masa penantian bisa membuat kita stres. Masa penantian bisa membuat kita tertekan. Tapi sebaliknya, masa penantian bisa membuat kita semakin sempurna, semakin dewasa, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama, Lukas pasal 2. Mulai dari ayat yang ke-21 dikatakan, dan ketika genap 8 hari, dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25, perhatikan baik. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang apa? Sama-sama baca bersama saya, menantikan penghiburan bagi Israel. 1, 2, 3. Menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon sedang menantikan. Apa yang dia nantikan? Janji Tuhan, penggenapan kuasa Tuhan, segala doanya, karena dia sedang menantikan penghiburan bagi apa? Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sama-sama bilang dalam masa penantian, saya membutuhkan Roh Kudus. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dalam masa penantian saya butuh Roh Kudus? Saya sudah jelaskan. Karena dalam masa penantian ada 2 yang paling berbahaya. Bukan penantian itu sendiri, tapi yang pertama apa? Pikiran. Dan yang kedua apa? Bacot orang. Jadi saudara-saudara yang kadang-kala sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup saudara. Tiba-tiba pikiran saudara mulai get wild, mulai menjadi liar. Ini saat untuk kita berkata, dalam nama Yesus setan keluar. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, itu yang harus kita pikirkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, pada saat kita menanti, ada apa? Bacot orang. Tahu nggak begini? Tahu nggak begini? Tapi hari ini kita bilang, perkataan manusia nggak penting. Perkataan Tuhan yang menguatkan saya. Yang setuju katakan amin. Ayat selanjutnya, ayat 26.
Dan kepadanya telah dipercayakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang apa? Diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, berikanlah hambamu ini, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin dan hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia itu janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, ayat 38. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea, ayat 40. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya catat di sini begini. Salah satu kunci penting untuk Natal adalah menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus menantikan Tuhan. Ada banyak kita yang bertindak hanya berdasarkan hitungan logika semata. Saya lihat Yusuf ada seorang yang menantikan Tuhan. Karena berdasarkan perhitungan logikanya, Yusuf ada pada kesimpulan, saya harus meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi meskipun keputusannya sudah final, dia tidak langsung menjatuhkan keputusan. Dia menantikan Tuhan terlebih dahulu. Yang setuju sama saya katakan dahsyat. Amin. Itu yang saya bilang. Kadang kala kita sok tahu, sok jago, dan sok pintar. Kalau kita udah pengen sesuatu, kalau kita sudah harapkan sesuatu, kalau kita sudah yakini sesuatu, kita pikir ini pasti yang terbaik. Belum tentu. Sama-sama bilang sama saya, belum tentu. Yusuf yakin sekali bahwa apa yang dia pikirkan itu yang terbaik. Tapi dia menanti-nantikan Tuhan. Ada sebagian orang yang berkata, pendeta, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, lama-lama kita lambat dong. Pagi-pagi istri bangunin suami, Pak, udah jam 7, Pak, berangkat kantor. Tenang, Ma, aku sedang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti berlambat-lambat. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti mengulur-ngulur waktu. Tapi menanti-nantikan Tuhan berarti apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang sudah saya yakini, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang lakukan yang terbaik menurut apa yang dipandangnya baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga salah satu kunci penting dalam Natal adalah menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Saya catat di sini, berarti menantikan kuasa Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, serta menantikan tuntunan Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang menantikan Tuhan itu yang terbaik. Sama-sama bilang menantikan Tuhan itu yang terbaik. Alkitab saya bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan kekuatannya akan diperbaharui. Dia berlari tidak menjadi lelah. Dan dia berjalan tidak menjadi letih. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu mendapatkan kemenangan, kekuatan, berkat, dan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Simeon dan Hana adalah dua tokoh yang seringkali terlupakan dalam Natal.
Namun buat saya mereka tokoh-tokoh penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena mereka memberikan teladan tentang menantikan Tuhan. Simeon sudah tua. Tetapi Tuhan berjanji engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Hana punya pengalaman yang sama. Engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Dan mereka semangat. Sama-sama bilang menantikan Tuhan memberi semangat. Saya tidak percaya orang-orang yang berkata, ya pendeta kita sih nunggu Tuhan aja deh, apa yang terserah Tuhan maulah saya sih ikutin aja. No. Menantikan Tuhan satu menjadikan kita semangat. Hello, bukan VR. Ini kayaknya saudara udah trauma deh. Kelihatan gitu. Gue ngomong apa aja deh. Menantikan Tuhan memberikan semangat. Amin. Jadi kalau orang menantikan Tuhan itu jadi putus asa, ya udah deh, terserah Tuhan maunya apa. Justru karena saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah, baik, dasar dan luar biasa. Saya tetap bersemangat karena saya tahu yang terbaik sedang tersedia di depan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Mungkin ada saudara yang berkata Natal ini indah buat saya pendeta. Tapi ada janji Tuhan yang sedang saya nantikan dalam hidup saya. Ada berkat spesial yang saya sedang nantikan. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang saya sedang nantikan dari Tuhan. Saya percaya satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Saya percaya tahun ini saya akan melihat berkat yang luar biasa. Saya percaya bahwa tahun ini saya akan mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kenapa kita perlu menantikan Tuhan? Saya catat ada 4 alasannya. Yang pertama, karena dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa untuk peka akan suara Tuhan dan tidak menuruti suara daging. Amin. Amin. Dengan kita biasa menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa untuk peka akan suara Tuhan. Kalau kita mau merefleksi diri, sebelum kita mengakhiri tahun 2015, coba kita merefleksi diri. Hari-hari di mana kita gagal, hari-hari di mana kita menderita, sering kali terjadi karena kita mengambil keputusan berdasarkan naluri kepanikan. Berdasarkan naluri kemarahan, berdasarkan naluri ketersinggungan. Yusuf mengambil keputusan berdasarkan kesiapannya untuk menantikan Tuhan. Maria mengambil keputusan berdasarkan kesiapan yang menanti-nantikan Tuhan. Orang Majus. Dan juga gembala-gembala di Bethlehem mengambil keputusan karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Tapi berbeda dengan seorang tokoh dalam Alkitab tentang Natal, yaitu siapa? Herodes. Halo? Siapa? Herodes mengambil keputusan berdasarkan apa? Kepanikan. Herodes mengambil keputusan berdasarkan apa? Kemarahan, ketersinggungan, kekecewaan. Karena dia dengar ada raja yang baru dilahirkan. Dia mulai hitung-hitung kalau raja ini besar. Usianya 25 tahun. Maka dia akan menggantikan kedudukan saya menjadi raja. Jangan-jangan dia nanti akan menggulingkan saya. Karena kepanikannya. Karena ketersinggungannya. Karena kekecewaannya. Dia mulai buat tindakan yang bodoh dalam kehidupannya. Tahukah saudara? Banyak langkah-langkah bodoh dalam hidup kita bukan karena kita nggak sanggup. Bukan karena kita nggak mampu. Bukan karena setan telah merasuk kita. Tapi kita bertindak berdasarkan naluri apa? Kepanikan, kekecewaan, ketersinggungan, kepahitan, dan apa? Ketidakmampuan kita. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Kalau kita bertindak berdasarkan suara tuntunan Tuhan, kepekaan akan kehendak Tuhan, maka ini yang saya mau ingatkan. Tidak ada badai yang tidak bisa kau selesaikan. Tidak ada tekanan yang kau tidak bisa lepaskan. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan yang kau tidak bisa keluar sebagai pemenang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah.
Kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Karena dengan menanti-nantikan Tuhan kita terbiasa untuk pekakan suara Tuhan. Dan tidak menuruti keinginan daging. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Saya pelajari karena dengan menanti-nantikan Tuhan, kita belajar untuk memperbaharui karakter. Sama-sama bilang sama saya, memperbaharui karakter. I know you love Jesus. Saya ngerti saudara cinta Yesus. Tapi kalau saya boleh menegaskan buat saudara adalah, mencintai Yesus tanpa perubahan karakter hanya menciptakan kita menjadi orang-orang munafik. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan orang dan orang berkata, ya ampun tuh orang ke gereja maka gereja, tetapi kasarnya minta ampun. Makanya kalau saya boleh bicara sebagai gembala buat setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya rindu di masa-masa kita sedang belajar 33 kunci membangun rumah tangga dalam suasana surga. Saya berdoa, saya rindukan keluarga-keluarga di gereja kita makin romantis dan makin manis, saudara-saudara. Terima kasih buat satu ibu yang tadi bilang amin. Yang lainnya kayak udah putus asa. Kayaknya rumah tangga gua udah karatan, ternyata udah susah. Saya berdoa supaya rumah tangga dari setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, rumah tangganya makin harmonis dan makin manis. Iya dong. Gak boleh lagi ada suami yang kasar sama istri. Gak boleh lagi ada suami yang panggil istri handuk. Iya. Saudara gak tahu ya? Ada suami kalau panggil istri handuk. Handuk, 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 handuk. Ada suami yang panggil istrinya gelas. Gelas, 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 gelas. Jangan Pak. Mulai hari ini kalau panggil istri sayang, saya lupa bawa handuk ke kamar mandi, tolong dong saya ngambilin handuk. Nah, istri bawa 2 kuintal handuk. Bisa kubur saudara pakai handuk. Manis dong sama istri. Panggil istri sayang, aku haus. Tolong ambilin gelas dong. Istri bukan bawa gelas, kulkasnya. Sampai sudah bilang, ya ampun, lu pikir gue cincau mau taruh di dalam kulkas. Sama-sama bilang sama saya perubahan karakter. Ada banyak gereja bermasalah, bukan karena setan. Tapi karena orang-orang yang terlibat dalam pelayanan karakternya jelek. Jangan manggut-manggut begitu dong. Kayak orang merasa berdosa banget. Ada banyak gereja pecah, ada banyak pelayanan bermasalah, kadangkala. Bukan karena serangan setan. Tapi karena karakter kita jelek. Ada banyak rumah tangga gak cocok karena bermasalah, tapi sebetulnya bukan karena gak cocok, tapi karena karakter jelek. Apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, ditegur sedikit marah, diberitahu sedikit ngamuk, karaktermu jelek. Saya adalah gembala yang mencintai setiap saudara yang ada di sini. Saya ingin lihat 2016 tahun yang penuh mujizat buat hidup saudara. Saya ingin lihat hidupmu maju, saya ingin lihat hidupmu jadi berkat. Saya ingin engkau melihat perkara-perkara dahsyat. Karena itu sebagai gembala saya harus ingatkan. Salah satu yang harus terjadi adalah karaktermu harus berubah. Orang yang menantikan Tuhan ingat, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, saya pelajari dengan menanti-nantikan Tuhan. Kita terbiasa mendahulukan yang berkenan lebih daripada apa yang enak. Manusia hari-hari ini berjuang, bekerja keras untuk apa? Merebut apa yang enak. Tapi izinkan saya mengingatkan, yang enak tidak selamanya yang indah dan baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Pak, kalau orang menusukmu dari belakang,
lalu engkau tetap mengampuni dan mengasihinya. Izinkan saya bertanya, enak nggak Pak? Be a man Pak. Jawab dong Pak. Pak, ada orang mengkhianatimu, menusuk engkau dari belakang, pernah kau tolong, tapi sekarang justru menyakiti hatimu. Lalu engkau tetap mendoakan dan memberkati dia. Pertanyaan saya Pak, enak nggak Pak? Mau enak apanya pendeta? Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Nggak enak. Tapi itu berkenan kepada Tuhan. Pak, orang ngomongin engkau, kau samperin, kau gampar. Enak nggak Pak? Enak. Tapi itu tidak berkenan. Bu, ada kata-kata suami yang nyakitin. Lalu ibu bilang, cukup lu ya. Kalau perlu cerai, gue udah gak tahan apa lagi kayak lu. Enak gak Bu? Enak. Tapi gak berkenan. Amin. Pisahkan dalam hidup ini. Ada yang enak, tapi tidak berkenan. Tapi sebaliknya, ada yang tidak enak, tetapi berkenan. Amin. Adik-adik muda, hidup suci enak gak? Saya ngomong sama adik-adik muda, saya pikir anak muda bilang amin. Nggak tanya. Ini gua hadir aja begini, apalagi kalau VR ya. Baru ketahuan kartu kau selama ini. Saya jadi pengen nangis. Saya pikir selama ini baik-baik. Hey! Adik-adik muda, hidup suci enak gak? Enak. Tapi itu berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang saya tahu. Kalau kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang boleh. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa untuk pekakan suara Tuhan untuk menurut dan tidak menurut suara daging. Dua, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita belajar memperbarui karakter. Yang ketiga, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa mendahulukan yang berkenan lebih daripada yang enak. Dan yang keempat, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita menolak, diperbudak oleh hal-hal duniawi. Tahukah saudara, iblis tidak bisa menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak bisa menghalangi segala berkat Tuhan dalam hidup saya. Makanya setan paling gak suka kita merayakan Natal. Makanya setiap sebelum perayaan Natal pasti ribut orang. Inilah itulah, inilah itu. Karena setan gak suka kita merayakan Natal. Karena dengan Natal kita tahu Allah menjadi sama dengan manusia. Itu berarti potensi ilahi diturunkan atas hidup kita. Sama-sama bilang, setan tidak bisa menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saya. Satu-satunya yang dia bisa buat, dia mengacaukan hidup kita. Lewat apa? Menempatkan belenggu-belenggu hal duniawi untuk mengikat pikiran kita, untuk mengotorkan hati kita, dan untuk membuat ketertekanan dalam jiwa kita. Tapi hari ini kita dengar berita malaikat kepada gembala-gembala di padang. Jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar telah lahir bagimu juru selamat. Artinya apa? Artinya kita tidak mau diperbudak oleh hal duniawi. Kalau Kristus datang sebagai juru selamat buat kita,
maka kuasa sorga mulai turut campur dalam hidup kita. Dan kalau kuasa sorga mulai turut campur dalam hidup kita, kita gak gentar untuk apapun. Karena sorga yang ada di dalam kita akan memampukan kita, membimbing dari kita kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Sama-sama bilang sama saya tidak takut. Sebab sorga ikut campur. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau sorga ikut campur, urusan saudara beres enggak? Kalau sorga ikut campur, rumah tangga saudara beres enggak? Kalau sorga ikut campur, utang saudara lunas enggak? Kalau sorga ikut campur, maka segala yang saudara khawatirkan bisa diselesaikan enggak? Selamat Natal. Tuhan memberkati setiap saudara sekalian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji ya Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Dan puji Dia. Haleluya. Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Di hari Natal ini kami agungkan Engkau. Kami akui Yesus Rajaku dan Juru Selamatku. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Natal mengajar kita untuk jangan terlalu cepat mengandalkan logika. Natal mengajar kita untuk belajar menanti-nantikan Tuhan. Natal mengajar kepada kita, jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago. Tetapi Natal mengajar kepada kita, kalau Tuhan sudah ikut campur, gak ada yang perlu kau khawatirkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Maaf, banyak kegagalan terjadi. Banyak persoalan menjadi ribet. Karena kita bertindak berdasarkan naluri kepanikan, naluri kebencian, naluri ketersinggungan, naluri ketertekanan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, aku salah mengerti. Aku pikir menanti-nantikan Tuhan berarti tidak berbuat apa-apa. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti bersemangat. Menanti-nantikan Tuhan berarti bernyala-nyala. Menanti-nantikan Tuhan berarti didewasakan dan siap disempurnakan oleh anugerah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari Natal yang spesial. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus. Malam ini kami merayakan Natal. Natal yang spesial. Natal yang khusus. Karena kami tahu Tuhan mengajar kami untuk belajar menanti-nantikan Tuhan. Jujur, seringkali kami terlalu nekat bertindak menurut kemampuan kami sendiri. Tetapi hari ini kami belajar untuk lebih peka akan suara Tuhan daripada keinginan daging. Ampuni kami kalau selama ini kami bertindak hanya berdasarkan naluri ketersinggungan, naluri kepanikan, dan naluri kekecewaan. Tapi biarlah mulai hari ini kami bertindak dalam perkenanan ilahi. Bukan hanya apa yang enak, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan.
Lihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah dalam kuasa-Mu. Setiap saya angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Di hari Natal ini, jamahlah hidup kami. Ubahkan karakter kami. Sehingga setiap kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami lemah Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Kuasa sakit penyakit kelemahan tubuh, kau tidak punya kuasa. Kuasa kesembuhan mujizat berkat mulai dinyatakan. Karena kami percaya Yesus, kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Inilah tepuk tangan sukacita kesembuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah sembuh oleh bilur Yesus. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Sehingga di hari Natal ini kami menerima jamahan yang spesial. Rumah tangga dipulihkan. Orang-orang muda diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Setiap pengusaha, setiap pedagang, setiap karyawan mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan dipenuhi dengan kuasa kemuliaan-Mu. Sehingga Natal tahun ini bukan menjadi Natal biasa, tapi di mana Natal kami merasakan kuasa Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapak, saudaraku. Biarlah mulai Natal ini kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin tangguh, yang tidak gentar untuk menghadapi apapun. Karena kita menanti-nantikan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Sembah dan puji. Angkat tangan dua-dua, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Yang ada di sini. Saya ingin lihat 2016 tahun yang penuh mujizat buat hidup saudara. Saya ingin lihat hidupmu maju, saya ingin lihat hidupmu jadi berkat. Saya ingin engkau melihat perkara-perkara dahsyat. Karena itu sebagai gembala saya harus ingatkan. Salah satu yang harus terjadi adalah karaktermu harus berubah. Orang yang menantikan Tuhan ingat, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga,
saya pelajari dengan menanti-nantikan Tuhan. Kita terbiasa mendahulukan yang berkenan lebih daripada apa yang enak. Manusia hari-hari ini berjuang, bekerja keras untuk apa? Merebut apa yang enak. Tapi izinkan saya mengingatkan, yang enak tidak selamanya yang indah dan baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Pak, kalau orang menusukmu dari belakang, lalu engkau tetap mengampuni dan mengasihinya, izinkan saya bertanya, enak nggak Pak? Be a man Pak. Jawab dong Pak. Pak, ada orang mengkhianatimu, menusuk engkau dari belakang, pernah kau tolong, tapi sekarang justru menyakiti hatimu. Lalu engkau tetap mendoakan dan memberkati dia. Pertanyaan saya Pak, enak nggak Pak? Mau enak apanya pendeta? Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Nggak enak. Tapi itu berkenan kepada Tuhan. Pak, orang ngomongin engkau, kau samperin, kau gampar. Enak nggak Pak? Enak. Tapi itu tidak berkenan. Bu, ada kata-kata suami yang nyakitin. Lalu ibu bilang, cukup lu ya. Kalau perlu cerai, gue udah gak tahan apa lagi kayak lu. Enak gak Bu? Enak. Tapi gak berkenan. Amin. Pisahkan dalam hidup ini. Ada yang enak, tapi tidak berkenan. Tapi sebaliknya, ada yang tidak enak, tetapi berkenan. Amin. Adik-adik muda, hidup suci enak gak? Saya ngomong sama adik-adik muda, saya pikir anak muda bilang amin. Gak tanya. Ini gua hadir aja begini, apalagi kalau VR ya. Baru ketahuan kartu kau selama ini. Saya jadi pengen nangis. Saya pikir selama ini baik-baik. Hei! Adik-adik muda. Hidup suci enak gak? Enak. Tapi itu berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang saya tahu. Kalau kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang baik. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa untuk pekakan suara Tuhan untuk menurut dan tidak menurut suara daging. Dua, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita belajar memperbarui karakter. Yang ketiga, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa mendahulukan yang berkenan lebih daripada yang enak. Dan yang keempat, dengan menanti-nantikan Tuhan, kita menolak, diperbudak oleh hal-hal duniawi. Tahukah saudara, iblis tidak bisa menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak bisa menghalangi segala berkat Tuhan dalam hidup saya. Makanya setan paling gak suka kita merayakan Natal. Makanya setiap sebelum perayaan Natal pasti ribut orang. Inilah itu. Karena setan gak suka kita merayakan Natal. Karena dengan Natal kita tahu Allah menjadi sama dengan manusia. Itu berarti potensi ilahi diturunkan atas hidup kita. Sama-sama bilang, setan tidak bisa menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saya. Satu-satunya yang dia bisa buat, dia mengacaukan hidup kita. Lewat apa? Menempatkan belenggu-belenggu hal duniawi
untuk mengikat pikiran kita, untuk mengotorkan hati kita, dan untuk membuat ketertekanan dalam jiwa kita. Tapi hari ini kita dengar berita malaikat kepada gembala-gembala di padang. Jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar telah lahir bagimu juru selamat. Artinya apa? Artinya kita tidak mau diperbudak oleh hal duniawi. Kalau Kristus datang sebagai juru selamat buat kita, maka kuasa sorga mulai turut campur dalam hidup kita. Dan kalau kuasa sorga mulai turut campur dalam hidup kita, kita gak gentar untuk apapun. Karena sorga yang ada di dalam kita akan memampukan kita, membimbing dari kita kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Sama-sama bilang sama saya tidak takut. Sebab sorga ikut campur. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau sorga ikut campur, urusan sudah beres enggak? Kalau sorga ikut campur, rumah tangga sudah beres enggak? Kalau sorga ikut campur, utang sudah lunas enggak? Kalau sorga ikut campur, maka segala yang sudah khawatirkan bisa diselesaikan enggak? Selamat Natal. Tuhan memberkati setiap saudara sekalian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji yang Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Dan puji Dia. Haleluya. Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Di hari Natal ini kami agungkan Engkau. Kami akui Yesus Rajaku dan Juru Selamatku. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Natal mengajar kita untuk jangan terlalu cepat mengandalkan. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Haleluya. Dengan sorak-sorai kami bersuka cita di hari Natal ini. Karena kami tahu dari sorga Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu-ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah Natal siang hari ini, bukan sekedar ibadah Natal rutin biasa yang kami hadiri setiap tahun, tapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Izinkan saya sebagai gembala jemaat, mewakili seluruh tim pastoral, staf gereja, majelis gereja, penatua dan diaken, mengucapkan selamat Natal bagi jemaat sekalian. Dan saya percaya damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal turun atas kita sekalian. Amin. Dan puji Tuhan, saya bersama istri dan 3 orang anak juga mengucapkan selamat Natal buat setiap saudara. Dan istri saya juga sudah kembali dari tanah perjanjian dan puji Tuhan. Dokter sudah menyatakan sembuh total oleh kuasa Tuhan Yesus. Karena harusnya semua treatment selesai di bulan Maret, saudara-saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dapat hadiah Natal. Tepat tanggal 22 Desember. 3 jam sebelum berangkat ke airport untuk pulang, sudah dinyatakan sembuh. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Dan saya percaya banyak hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Dan jangan lupa kalau sudah pulang nanti, saya selesai tulis buku berjudul 33 Kebenaran tentang Visi, yang merupakan bagian khotbah yang sudah saudara terima. Dan saya percaya betul, visi mengarahkan seseorang pada destiny yang luar biasa. Ada banyak orang Kristen, cinta Yesus, tapi kemudian putus asa sendiri. Kenapa? Karena dia bingung. Saya cinta Yesus, tapi kok saya kena virus GGD, gitu-gitu doang, saudara. Karena saya percaya firman Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak memiliki visi. Karena saya percaya kalau kita punya visi, kita terdorong untuk melakukan yang terbaik. 2016 saya mau pastikan setiap saudara harus punya visi. Amin. Sehingga tantangan boleh sebesar apapun, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang penantian. Sama-sama bilang sama saya penantian. Hebat juga ini. Saya pergi, gereja diacak-acak. Tapi jadi indah. Atas hitam, panggung jadi panjang. Cuman mimbar nih yang saya bingung. Ini sebetulnya waktu diukur, pakai ukuran saya atau Dautonin? Kelihatan pas-pas. Buat ukuran. Setengah jengkal kiri, setengah jengkal kanan. Karena saya setiap ketemu orang bilang, ih Pak Gilbert tambah gemuk. Saya bingung apa nggak ada salam lain apa kalau ketemu saya. Padahal jarum timbangan sama tuh. Makanya sekarang ukuran saya mimbar. Nanti minggu depan kita lihat, masih nggak setengah. Saya percaya salah satu yang menyebalkan dalam hidup ini kalau kita harus menanti. Halo. Sekedar info buat saudara, ini bukan VR, ini live saudara-saudara. Nggak, kelihatannya lu udah pada trauma deh. Kelihatan dari muka. Saya ngomong apa saudara gini. Ini muka VR saudara-saudara. Bayangin Natal ini kita diberkati dengan pujian dari Alex dan Novita Dewi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Mereka udah dikaruniai seorang anak. Tahun ini mungkin tahun depan satu lagi. Biasa Batak anak harus banyak saudara-saudara. Dan luar biasa
Kita dapat berkat puji-pujian yang membangun iman kekuatan kita semua. Amin. Jadi saya kasih tahu ini bukan ya, live. Hello. Oke. Salah satu yang paling menyebalkan dalam hidup ini adalah apa? Penantian. Bu. Suami ibu biasanya setiap sore pulang jam 5 sore. Tiba-tiba hari ini atau malam ini, di satu malam begitu, jam 9 malam belum pulang. Ibu telepon. Tiba-tiba jawaban dari ujung sana, nomor telepon yang Anda tuju, acuh. Ibu telepon ke kantor. Halo. Bisa bicara sama suami saya? Wah, Bapak udah pulang Bu dari jam 4 sore. Kemana ya? Ya biasa Bu katanya pulang. Lalu telepon teman dekatnya. Lo sama laki gua enggak? Sampai jam 4 tadi. Laki lu jalan sama cewek-cewek pada pulang. Bu, kan Natal adalah peristiwa penantian yang sangat mencemaskan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan yang kita belajar dalam Alkitab, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Karena Maria punya pernyataan yang luar biasa. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti masa penantian bisa membuat kita jatuh, masa penantian bisa membuat kita stres, masa penantian bisa membuat kita tertekan, tapi sebaliknya masa penantian bisa membuat kita semakin sempurna, semakin dewasa, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama, Lukas pasal 2. Mulai dari ayat yang ke-21 dikatakan, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25, perhatikan baik. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang apa? Sama-sama baca bersama saya, menantikan penghiburan bagi Israel. 1, 2, 3. Menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon sedang menantikan. Apa yang dia nantikan? Janji Tuhan, penggenapan kuasa Tuhan, segala doanya, karena dia sedang menantikan penghiburan bagi apa? Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Sama-sama bilang dalam masa penantian, saya membutuhkan Roh Kudus. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dalam masa penantian saya butuh Roh Kudus? Saya sudah jelaskan. Karena dalam masa penantian ada 2 yang paling berbahaya. Bukan penantian itu sendiri, tapi yang pertama apa? Pikiran. Dan yang kedua apa? Bacot orang. Jadi saudara-saudara yang kadang-kala sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup saudara. Tiba-tiba pikiran saudara mulai get wild, mulai menjadi liar. Ini saat untuk kita berkata, dalam nama Yesus setan keluar. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, itu yang harus kita pikirkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, pada saat kita menanti, ada apa? Bacot orang. Tahu nggak begini? Tahu nggak begini? Tapi hari ini kita bilang, perkataan manusia nggak penting. Perkataan Tuhan yang menguatkan saya. Yang setuju katakan amin. Ayat selanjutnya, ayat 26. Dan kepadanya telah dipercayakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang apa? Diurapi Tuhan.
Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, berikanlah hambamu ini, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin dan hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia itu janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, ayat 38. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea, ayat 40. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya catat di sini begini. Salah satu kunci penting untuk Natal adalah menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus menantikan Tuhan. Ada banyak kita yang bertindak hanya berdasarkan hitungan logika semata. Saya lihat Yusuf adalah seorang yang menantikan Tuhan. Karena berdasarkan perhitungan logikanya, Yusuf ada pada kesimpulan, saya harus meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi meskipun keputusannya sudah final, dia tidak langsung menjatuhkan keputusan. Dia menantikan Tuhan terlebih dahulu. Yang setuju sama saya katakan dahsyat. Amin. Itu yang saya bilang. Kadang kala kita sok tahu, sok jago, dan sok pintar. Kalau kita udah pengen sesuatu, kalau kita sudah harapkan sesuatu, kalau kita sudah yakini sesuatu, kita pikir ini pasti yang terbaik. Belum tentu, sama-sama bilang sama saya, belum tentu. Yusuf yakin sekali bahwa apa yang dia pikirkan itu yang terbaik. Tapi dia menanti-nantikan Tuhan. Ada sebagian orang yang berkata, pendeta, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, lama-lama kita lambat dong. Pagi-pagi istri bangunin suami, Pak, udah jam 7, Pak, berangkat kantor. Tenang, Ma, aku sedang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti berlambat-lambat. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti mengulur-ngulur waktu. Tapi menanti-nantikan Tuhan berarti apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang sudah saya yakini, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang lakukan yang terbaik menurut apa yang dipandangnya baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga salah satu kunci penting dalam Natal adalah menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Saya catat di sini, berarti menantikan kuasa Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan mujizat Tuhan. Serta menantikan tuntunan Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang menantikan Tuhan itu yang terbaik. Sama-sama bilang menantikan Tuhan itu yang terbaik. Alkitab saya bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan kekuatannya akan diperbaharui. Dia berlari tidak menjadi lelah. Dan dia berjalan tidak menjadi letih. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu mendapatkan kemenangan, kekuatan, berkat, dan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Simeon dan Hana adalah 2 tokoh yang seringkali terlupakan dalam Natal. Namun buat saya mereka tokoh-tokoh penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena mereka memberikan teladan tentang menantikan Tuhan. Simeon sudah tua.
Tetapi Tuhan berjanji engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Hana punya pengalaman yang sama. Kira-kira ibu bisa tenang nggak? Oh udah ntar gue tunggu aja dia pulang. Bisa nggak? Saya sih tenang pendeta. Saya harap memang dia nggak pulang. Supaya saya ada alasan untuk ganti yang baru. Kayaknya lu menghadapi laki sama seperti Ahok menghadapi Metro Mini. Waktu Garuda mogok, pemerintah panik. Waktu Metro Mini mogok semua berdoa. Mudah-mudahan dia mogok selama-lamanya. Bu, jujur bu. Saya nanya kepada istri yang masih sayang sama suami. Kira-kira ibu bisa nenang nunggu nggak bu? Nggak. Semua telepon yang kau kenal kau teleponin. Mamanya lu teleponin, mak. Dia teman mama nggak? Enggak. Telepon nggak? Enggak. Telepon lagi. Karena dalam masa penantian sebetulnya bukan penantian yang berat. Dalam masa penantian ada dua hal yang paling berat. Satu apa? Pikiran. Karena pikiran bisa get wild. Pikiran bisa menjadi apa? Liar. Jangan-jangan laki gue udah ikut-ikutan itu kali ya, booking NM. Sampai ada yang bilang sama saya gini, pendeta, orang sekarang gila ya. Masa jual diri sampai 45 juta? Saya pendeta, suami saya bawa pulang 700 ribu, saya tetap masakin buat dia. Sambil nyanyi lagi. Naso nang dohita nadua. Aduh pendeta, suami saya kalau kasih saya 45 juta, saya gendong dari kantor sampai rumah pendeta. Orang kalau menanti persoalan utama ada di dalam apa? Pikiran. Pikiran mulai get wild. Mana suami saya baru belajar naik motor lagi udah seminggu ini pendeta. Gimana ya kok tiba-tiba dia tergeletak di bawah Transjakarta? Yang kedua, yang paling berbahaya dalam masa penantian adalah apa? Bacot orang. Bilang sama sebelah sudah bacot lu tuh. Karena dalam masa penantian yang kadang-kadang paling berat buat kita, kitanya sih sabar gitu. Tapi ada yang bilang, kalau gue jadi lu sih gue gak bisa tuh sabar-sabar aja. Kita tuh diinjek-injek, dipermainkan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sok tahu, sok jago, dan sok pintar. Sehingga kalau mesti menanti-nantikan Tuhan menjadi berat. Saya percaya Natal bicara tentang Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan VRE. Bilang kayak amen, kayak apa kayak. Natal adalah cerita tentang setiap orang yang berharap kepada Tuhan siap menanti-nantikan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Maria adalah pribadi yang menantikan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Bayangkan dia mendapat perintah malaikat. Kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Berarti 9 bulan adalah masa menanti yang sangat berat buat dia. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa 9 bulan adalah masa menanti yang sangat berat? Maka jawaban saya adalah, karena dia mengandung secara tidak biasa. Jadi saya bayangkan dalam pikiran saya, Maria mulai sharing sama teman-temannya.
Dan kalau perempuan sudah sharing, beda sama laki-laki. Laki-laki main tenis bersama selama 12 tahun. Seminggu 3 kali. Hari Senin, Rabu, Jumat. Berapa lama? Berapa lama? 12 tahun. Berapa lama? Seminggu ketemu berapa? Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Main tenis berapa lama? 12 tahun. Setelah 12 tahun, istrinya tanya, teman main tenis lu itu, bininya siapa sih? Ini, mana gue tahu? Masa bini orang gue tanya-tanyain? Oh, punya anak? Ada. Berapa anaknya? Tahu gue 2 apa 3. Sekolah di mana? Ih, mana gue tahu? Dia tinggal di mana sih? Di Tanjung Duren. Di mananya Tanjung Duren? Ah, emang gue satpam. Itu laki-laki, 12 tahun, seminggu 3 kali, main tenis bersama dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu datang ke pesta ulang tahun temennya. Dari jam 6 sampai jam 9 malam. Dijemput sama suaminya jam 9. Suaminya tanya, tadi kamu di pesta ulang tahun sendirian? Enggak. Kebetulan ada yang nemenin, baru kenal sih. Namanya Cynthia, suaminya namanya Brotoseno. Kerja di Departemen Keuangan. Gajinya 17 juta, take home pay-nya 29,378 ribu. Anaknya 3, 2 ada di Cina, 1 udah kerja di Jepang. Dia tinggalnya di Kelapa Gading, Gading Nias Timur Barat 1, nomor 17. RT 6, RW 2. Ketua RT-nya namanya Lim Siong Pao. Mertuanya baru mati bulan lalu. Wanita kalau sharing, astaga. 1,5 jam, panjang usus suaminya berapa dia tahu. Jangan ketawa Bu, sadar. Nah jadi saya bisa bayangkan. Maria sharing nih. Gimana ya? Nanti kira-kira yang lahir seperti manusia biasa atau gimana? Temennya mulai bilang, kan itu firman menjadi manusia. Jangan-jangan nanti waktu lahir Alkitab tapi ada kakinya. Wanita kalau udah mulai sharing apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang bisa terjadi loh. Saya bisa bayangkan sebagian lagi akan kasih pandangan sama Maria. Jangan-jangan waktu lahir terang-terang loh. Jadi saya bisa bayangkan. Aku tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Dan mereka semangat. Sama-sama bilang menantikan Tuhan memberi semangat. Saya tidak percaya orang-orang yang berkata, ya pendeta kita sih nunggu Tuhan aja deh. Apa yang terserah Tuhan maulah saya sih ikutin aja. No. Menantikan Tuhan satu menjadikan kita semangat. Hello, bukan VR. Ini kayaknya saudara udah trauma deh. Kelihatan gitu. Gue ngomong apa aja deh. Menantikan Tuhan memberikan semangat. Amin. Jadi kalau orang menantikan Tuhan itu jadi putus asa. Ya udah deh, terserah Tuhan maunya apa. Justru karena saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah, baik, dahsyat dan luar biasa. Saya tetap bersemangat karena saya tahu yang terbaik sedang tersedia di depan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Mungkin ada saudara yang berkata Natal ini indah buat saya pendeta. Tapi ada janji Tuhan yang sedang saya nantikan dalam hidup saya. Ada berkat spesial yang saya sedang nantikan. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang saya sedang nantikan dari Tuhan.
Saya percaya satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Saya percaya tahun ini saya akan melihat berkat yang luar biasa. Saya percaya bahwa tahun ini saya akan mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kenapa kita perlu menantikan Tuhan? Saya catat ada 4 alasannya. Yang pertama, karena dengan menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa untuk peka akan suara Tuhan dan tidak menuruti suara daging. Amin. Amin. Dengan kita biasa menanti-nantikan Tuhan, kita terbiasa untuk peka akan suara Tuhan. Kalau kita mau merefleksi diri, sebelum kita mengakhiri tahun 2015, coba kita merefleksi diri. Hari-hari di mana kita gagal, hari-hari di mana kita menderita, sering kali terjadi karena kita mengambil keputusan berdasarkan naluri kepanikan. Berdasarkan naluri kemarahan, berdasarkan naluri ketersinggungan. Yusuf mengambil keputusan berdasarkan kesiapannya untuk menantikan Tuhan. Maria mengambil keputusan berdasarkan kesiapannya menanti-nantikan Tuhan. Orang Majus. Dan juga gembala-gembala di Bethlehem mengambil keputusan karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Tapi berbeda dengan seorang tokoh dalam Alkitab tentang Natal, yaitu siapa? Herodes. Halo? Siapa? Herodes mengambil keputusan berdasarkan apa? Kepanikan. Herodes mengambil keputusan berdasarkan apa? Kemarahan, ketersinggungan, kekecewaan. Karena dia dengar ada raja yang baru dilahirkan. Dia mulai hitung-hitung kalau raja ini besar. Usianya 25 tahun. Maka dia akan menggantikan kedudukan saya menjadi raja. Jangan-jangan dia nanti akan menggulingkan saya. Karena kepanikannya, karena ketersinggungannya, karena kekecewaannya. Dia mulai buat tindakan yang bodoh dalam kehidupannya. Tahukah saudara? Banyak langkah-langkah bodoh dalam hidup kita bukan karena kita nggak sanggup. Bukan karena kita nggak mampu. Bukan karena setan telah merasuk kita. Tapi kita bertindak berdasarkan naluri apa? Kepanikan, kekecewaan, ketersinggungan, kepahitan, dan apa? Ketidakmampuan kita. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Kalau kita bertindak berdasarkan suara tuntunan Tuhan, kepekaan akan kehendak Tuhan, maka ini yang saya mau ingatkan. Tidak ada badai yang tidak bisa kau selesaikan. Tidak ada tekanan yang kau tidak bisa lepaskan. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan yang kau tidak bisa keluar sebagai pemenang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Karena dengan menanti-nantikan Tuhan kita terbiasa untuk pekakan suara Tuhan. Dan tidak menuruti keinginan daging yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Saya pelajari karena dengan menanti-nantikan Tuhan, kita belajar untuk memperbaharui karakter. Sama-sama bilang sama saya, memperbaharui karakter. I know you love Jesus. Saya ngerti saudara cinta Yesus. Tapi kalau saya boleh menegaskan buat saudara adalah mencintai Yesus tanpa perubahan karakter hanya menciptakan kita menjadi orang-orang munafik. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan orang dan orang berkata, ya ampun tuh orang ke gereja maka gereja, tetapi kasarnya minta ampun. Makanya kalau saya boleh bicara sebagai gembala buat setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan itu saya gembalakan. Saya rindu di masa-masa kita sedang belajar 33 kunci membangun rumah tangga dalam suasana surga. Saya berdoa, saya rindukan keluarga-keluarga di gereja kita makin romantis dan makin manis, saudara-saudara. Terima kasih buat satu ibu yang tadi bilang amin. Yang lainnya kayak udah putus asa. Kayaknya rumah tangga gua udah karatan, ternyata udah susah. Saya berdoa supaya rumah tangga dari setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan itu saya gembalakan
Rumah tangganya makin harmonis dan makin manis. Iya dong. Gak boleh lagi ada suami yang kasar sama istri. Gak boleh lagi ada suami yang panggil istri handuk. Iya. Saudara gak tahu ya? Ada suami kalau panggil istri handuk. Handuk, 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 handuk. Ada suami yang panggil istrinya gelas. Gelas, 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 gelas. Jangan Pak. Mulai hari ini kalau panggil istri sayang, saya lupa bawa handuk ke kamar mandi, tolong dong saya ngambilin handuk. Nah, istri bawa 2 kuintal handuk. Bisa kubur saudara pakai handuk. Manis dong sama istri. Panggil istri sayang, aku haus. Tolong ambilin gelas dong. Istri bukan bawa gelas, kulkasnya. Sampai sudah bilang, ya ampun, lu pikir gue cincau mau taruh di dalam kulkas. Sama-sama bilang sama saya perubahan karakter. Ada banyak gereja bermasalah, bukan karena setan. Tapi karena orang-orang yang terlibat dalam pelayanan karakternya jelek. Jangan manggut-manggut begitu dong. Kayak orang merasa berdosa banget. Ada banyak gereja pecah, ada banyak pelayanan bermasalah, kadang-kala. Bukan karena serangan setan. Tapi karena karakter kita jelek. Ada banyak rumah tangga gak cocok. Karena bermasalah, tapi sebetulnya bukan karena gak cocok. Tapi karena karakter jelek. Apa-apa tersinggung. Apa-apa kecewa. Ditegur sedikit marah. Diberitahu sedikit ngamuk, karaktermu jelek. Saya adalah gembala yang mencintai setiap saudara.